Oke guys, welcome back to my channel ya. Karena dari kemarin gua udah sempat bilang gua akan nge-review motor yang harganya itu lumayan ya. Untuk modifan sendiri motor ini udah nyampe 3 digit. Nah, ini merupakan motor yang pengen gua review sebelumnya. Motor ini adalah motor R15, basicnya tahun 2020 untuk nik pembuatannya, dan si pemilik udah modifikasi motor ini gila-gilaan banget menurut gua, karena ya lu dapat lihat sendiri untuk modifikasinya udah total banget, mulai dari bodinya, dari kaki-kakinya udah full modif semuanya. Itu udah keren banget lah menurut gua. Motor ini sebagai gambaran, untuk bodinya ini udah full karbon semua, dan kalau ditotalkan harga full karbonnya ini bisa dapat bit karbu sih kalau menurut gua, bit bekas ya. Dan untuk kalipernya udah ganti semua, kaki-kakinya, peleknya itu udah ganti. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya gua mau tanya langsung lah ke pemiliknya, apa aja yang udah diganti dari motor ini, dan totalnya berapa yang udah dikeluarin. Oke, masuk Bang. Yo, Sehat Bang. sehat Bang. Alhamdulillah. Oke, perkenalan dulu Bang. Mulai. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi. Saya usia 27 tahun. Oke. Berasal dari kota Bandung. Bandung ya. Ini Yes. pemiliknya dari Bandung juga Bang ya. Ya, Nah, betul. baru kesampaian nih Bang untuk review motornya ya. Siap. Nah, kebetulan pemiliknya udah ada. Ini nih Bang, kemarin kan gua mau bahas tentang modifikasi motor ini. Ya. Udah habis berapa dan apa aja yang udah dimodifikasi dari motor ini. Sebelum ke sana gua pengen tahu dulu sejarah motor ini nih, mulai dari pembelian sampai konsep yang didapat sampai seperti ini gitu Bang. Oke. Kalau untuk pembelian sebetulnya saya beli itu tahun 2020. Iya. Waktu itu posisinya saya masih belum ngerti dunia modifikasi gitu ya. Nah, sering berjalannya waktu, saya sempat lihat di Facebook, di Instagram juga banyak modifikator gitu ya, pada keren-keren semua. Akhirnya coba ngikutin, dan dulu belum sampai kayak gini, jadi masih awal-awal gitu masih ya. Orion mungkin Masih ya. Orion gitu ya, cuman tampilan doang kalau dulu ya. Iya. Gitu. Terus ini sebetulnya motor pertama dan sekaligus motor perjuangan gitu ya. Jadi sayang banget lah sama motor ini tuh. Perjuangan dari awal mungkin motor Yes. ini ngebangun dari mulai basicnya, dari mulai apa, standar mungkin Standar ya, beli pasti. part-part yang nyicil mungkin ya. Ya, betul. Nggak langsung kayak gini, nggak langsung. Nggak langsung ya. Nggak langsung. Mungkin ini butuh proses, butuh perjuangan juga sampai akhirnya bisa seperti ini nih. Yes. Awalnya nih Bang, yang kan tadi motivasinya itu dari lihat modifikasi yang di Facebook gitu kan. Ya, betul. Sampai ada niatan buat modif nih, sampai konsepnya kayak gini. Ya. Yang pertama diganti dulu apa Bang? Yang dulu tuh hand grip sama undercoil. Undercoil pertama. Yes. Undercoilnya pakai ASIC ya? Ya, model kayak gini Model sama. ASIC ya. Model kayak gini. Cuman sekarang udah full karbon nih Bang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki ya kita upgrade lah biar lebih enak looknya. Biar looknya dapat, sama bodinya juga enak ya. Ya. Nah, oke Kang. Gue kan mau bahas tentang modifikasi nih ya. Partnya apa aja yang udah diganti dan totalnya berapa? Totalnya dulu aja nih Bang. Untuk motor ini udah habis berapa? Total ya. Total semua yang terpasang nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, jujur aja. Oke. Ya. Kurang lebih di 104. 104 juta. Ya. Udah dapat ZX mungkin ya. Yang second lah Yang ya. second. Sekitar segitu. Segitu udah dapat. Tapi ini nempel di motor R15 nih. Gokil nggak tuh? Gokil menurut gua. Oke Bang. Sebagai gambaran nih, kan banyak bertanya modif berapa puluh juta sampai 3 digit mungkin ini ya. Nah, yang diganti apa aja Bang? Oke, bahas kita dari coba depan per dulu. bagian aja kali ya. Boleh. Per bagian. Oke, kita coba bahas dari bagian kokpit dulu nih. Oke, boleh. Bagian kokpit untuk hand grip kita sudah pakai hand grip dari Ariete, Ariram ya, ini modelnya yang super soft ya. Jadi lebih dapat nih tarikannya, nggak mudah pegel juga. Iya. Terus masuk ke bagian sampingnya ini. Sama harga aja Bang, biar ada gambaran. Kalau untuk harga mungkin bisa di akhir aja mungkin kali ya. Boleh. Nah, Nanti saya spill di deskripsi mungkin ya. aja ya. Biar lebih enak, oke. Terus yang keduanya di bagian samping kita sudah menggunakan ProGuard. Ini modelnya dari karbon part. Ini yang poinnya list motor ya. Karbon juga. Terus ada list merah. Jadi biar ketika di jalan tuh pengendara lain tuh tahu kalau batasan motor saya tuh sampai sejauh ini. Oh ya, gitu. batas kiri sama kanannya ya. Betul. Betul. Nah terus lanjut ke bagian yang sebelah sana untuk kopling. Kita sudah pakai kopling dari Aquasato Plus. Betul. Ini yang 24 mm. Ya. Jadi tarikannya lebih empuk, ringan, mungkin empuk, lebih betul. Empuk ya. Lebih nyaman juga gitu ya. Aman.
Nah, itu untuk bagian kopling. Terus masuk ke bagian preload. Preload ya. Preload kita sudah pakai dari Nasrbit. Karena dulu tuh banyak banget ya merek preload. Cuman yang warna hitam tuh yang saya cari-cari waktu itu tuh dapatnya Nasrbit gitu. Oke. Gitu ya, itu untuk preload. Terus untuk steering damper. Steering damper kita pakai dari Ohlins. Ini Ohlins, yang betul. Tipenya yang SD 000, SD 000. Jadi buat teman-teman yang belum tahu fungsi dari steering damper ini yaitu untuk mengurangi tingkat getaran ketika teman-teman melakukan high speed. Nah, jadi biar stabil gitu ya. Fungsinya dapat, looknya dapat gitu kan. Jadi nggak cuma asal modif doang, jadi harus memang konsep gitu. Itu untuk steering damper. Terus masuk ke bagian sebelah kanannya, untuk gas spontan kita pakai dari Project One yang 2 kabel. Dan buat teman-teman yang belum tahu fungsi dari gas spontan sendiri yaitu untuk mengefektifkan tarikan gas. Jadi misalkan nih buat teman-teman yang pengen dapat kecepatan tinggi harus segini. Mungkin kalau yang pakai gas spontan cukup segini aja. Itu ya. Jadi nggak mudah pegel juga gitu ya. Masuk ke bagian mas rem, kita sudah pakai mas remnya dari Brembo RCS 17 Corsa Corta. Karena memang dari awal saya konsepnya itu kan pengen terlihat lebih berisi ya. Memang. Otomatis si kalipernya harus kiri kanan dapat kan. Nggak cuman tampilan, tapi pengen fungsi juga. Dapat. Makanya saya coba pakai yang RCS 17 Corsa Corta. Untuk fluid tanknya kita pakai dari Lightech Racing. Ini yang besar karena kan proporsi minyak remnya kan lebih banyak yang di bagian depan ya, jadi kita pakainya yang besar fluid tanknya. Soalnya udah pakai double disc juga ya. Betul, gitu ya. Itu untuk fluid tank. Bracketnya kita pakai dari WR3. WR3 juga. Warna merah, ya. Untuk selang minyak remnya kita pakai dari Ariete. Dari Ariete. Gitu. Dari kokpitnya aja ini udah full, hampir semua udah diganti. Lumayan. Mulai dari handle coupling, dari pengereman, handle rem. Tabung remnya juga, gas spontannya, hand gripnya juga udah ganti, udah pakai steering damper juga. Nah ini untuk kokpitnya sendiri udah cakep. Nah apalagi kalau misalkan turun ke bawahnya ini udah pakai double disc, peleknya diganti, tuh makin cakep lagi. Oke bang, lanjut aja nih ke part selanjutnya, boleh. Bagian depan dulu deh, kita bagian depan. Untuk di sini aja bang, di sini aja di depan, biar kelihatan gitu. Untuk windshield kita pakai yang double bubble ya. Ini kan memang lebih sporty aja. Banyak yang menyarankan pakai yang full jenong. Itu tergantung selera sebetulnya. Selera memang betul. Jadi kalau saya pribadi sih senangnya pakai yang double bubble ya kayak gini ya. Terus untuk spionnya kita copot. Kita pakai yang mirror blanking. Ini yang peruntukan untuk R15 V3. Gitu, karena kan disesuaikan sama bracketnya. Oh iya, udah ada khusus berarti ya. Sama R15. Itu aja sih kalau untuk bagian depan. Terus untuk bagian ke bawah sedikit untuk spakbor kita pakai yang model R1 karena kan pengen terlihat lebih berisi, jadi kita pakainya yang model R1. Betul. Terus untuk lampu kita pakai lampu sen tempel. Ini model dari WR3. Kalau untuk bawaan kan dia lebih panjang nih, ke pinggir itu gitu. Mengurangi tingkat kalau nyalip-nyalip di jalan gitu takut jatuh konyol juga. Betul. Kita pakainya yang lebih simple, pakainya sen tempel. Ya sih, emang kebanyakan kalau misalkan R15 itu untuk sennya diganti sama yang nempel gitu kan. Lebih simple sih, soalnya yang orinya panjang kan gitu. Betul. Looknya juga nggak enak kalau dilihat. Gitu ya. Oke. Itu aja sih untuk bagian samping. Langsung ke bagian bawah aja. Bagian bawah boleh. Untuk bagian kaki-kaki nih Nah ini yang paling menonjol nih bang. Kalau saya lihat paling menonjol nih bagian kaki ya. Lumayan udah cukup banyak sih ya untuk bagian kaki-kaki. Untuk velgnya sendiri ini kita pakai brand dari Virosi ya. Brand Indonesia ya. Modelnya itu Palang 5. Ini ukuran yang depan itu 3,5 inch. 3,5 ya. Untuk finishingnya kita pakai red anodized atau merah Dove. Karena kalau untuk saya pribadi saya seneng warna yang nggak terlalu ngejreng. Ngejreng. Jadi pengen lebih soft. Makanya untuk karbon juga ini nggak yang dosi, pakainya yang Dove gitu. Pakainya yang Dove memang. Untuk kaliper kita pakai kalipernya dari Brembo. Brembo radial high performance. Ini yang GP4 RS. Kanan kiri ya berarti. Kanan kiri
aktif. Hmm. Ini ukurannya 108 mm pitch-nya. Gitu. Karena kan ada juga yang ukurannya 100. Ya. Biasanya kalau yang ukuran 100 itu ukuran untuk motor-motor Eropa, biasanya kayak Ducati. Ya. Terus MV Agusta itu ukuran pitch dari kalipernya biasanya 100 mili. Ya. Kalau untuk motor-motor Jepang kayak Yamaha, terus juga Kawasaki, Suzuki biasanya pakai radialnya itu ukurannya 108 mm. Kita pakai yang 108, kiri kanan aktif. Untuk selang remnya kita menggunakan dari Hell Performance. Kalau yang sebelah yang nyambung ke mas rem ini ukurannya kalau nggak salah sih 70 cm. Kalau yang dari kaliper kiri ke kaliper kanan itu ukurannya kurang lebih di 45 cm-an. Oh, 45 cm-an ya. Untuk dudukannya juga kita nggak pakai bracket, maksudnya nggak pakai bracket gantung. Memang. Tapi kita pakainya langsung ganti bottom shocknya. Jadi kita ganti bottom shock khusus untuk kaliper radial. Ya. Kiri kanan ya. Sebelah kiri sama sebelah kanan juga. Oke. Gitu. Memang sih untuk tampilannya kelihatannya lebih padat gitu ya. Yes. Apalagi bannya mungkin udah diganti, udah diganti. Double disc, jadi tampilannya makin padat, apalagi campurin sama Brembo gitu kan. Iya. Kelihatannya dari segi cakep banget gitu kan. Fitment juga memang kan lebih besar ya. Iya, memang. Gitu. Nah, untuk piringan pakainya dari apa tuh? Nah, kalau untuk piringan cakram disc ini kita pakai dari Delcavic, ukurannya 320 mm. Ini yang bukan full floating ya. Kalau ini kita pakainya yang semi floating. Karena kan untuk disc sendiri kan ada 3 jenis tuh. Ada floating, semi floating, full floating sama karbon. Biasanya kalau karbon pakainya di MotoGP. Kalau kita pakainya yang semi floating aja. Semi floating gitu. ya. Nah, ini sebagai informasi aja nih, kalau misalkan kalian tahu harga dari Brembo-nya ini, dari kalipernya aja. Motor gua juga udah lewat. Aerox juga udah lewat, kiri kanan juga gitu. Apalagi ini udah hampir semua gitu kan diganti. Yes. Jadi tampilannya kayak gini, memang sih ini nggak nanggung-nanggung sih kalau menurut gua untuk modifnya. Brandnya dapat, fungsinya juga dapat, looknya juga dapat gitu kan. Betul. Nah, ini untuk penutup disnya ini pakai apa, Bang? Nah, ini banyak yang nanya juga ya. Ini sebetulnya nggak ada yang jual. Sebetulnya ada yang jual, cuman yang jual tuh rata-rata nggak PNP. Biasanya harus ke tukang bukan bubut, apa namanya ya, yang buat custom dia, tempat custom. Namanya cover disc. Ini cover disc brake. Sebetulnya ada plus minus sih kalau untuk pemasangan disc brake, cover disc brake ini. Positifnya, plusnya biasanya ketampilan jauh lebih berisi. Jadi lebih padat lah ya. Kalau untuk negatifnya, sebetulnya ketika teman-teman melakukan pengereman, itu kan terjadi hawa panas tuh. Nggak keluar hawa panasnya, makanya beresiko remnya belum pakai kebanyakan cover disc. Nah, kita akalin, harusnya pakai namanya tuh air scoop. Cuman kita copot nih air scoopnya, yang sebelumnya kita pakai yang air scoop model radial. Sedang di jalan, nanti kita pasang. Oh, belum dipasang, belum dipasang. Soalnya kemarin tuh sempat lihat pakai air scoop itu. Cuman mungkin ya diganti ke lebih bagus mungkin ya. Karena memang kan kita pakai kaliper radial, jadi untuk air scoopnya pun disesuaikan gitu ya. Gitu. Oke, siap.